Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Benar atau salah? Benar. Ada benarnya, tapi itu gak sepenuhnya tepat. Misalnya saya dulu pernah berdebat tuh dengan salah seorang profesor tuh yang ngajar di Amerika soal apakah Al-Quran itu kalam Allah atau kalam Nabi Muhammad. Anda mau debat sama orang ateis sampai hari kiamat sekalipun, gak bakal kelar-kelar ya kan? Dan tiba saatnya di depan tenda kita bertanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tenda tanyairs. Apa ya sebutan kita ya, para camping-camping mania. Kita berjumpa lagi di season kedua Tenda Tanya. Di depan tenda kita bertanya-tanya. Dan di sini di season 2 ini kami memulai dengan konsep yang baru teman-teman. Jadi kalau teman-teman nonton mulai dari season pertama, ada mungkin kami mengundang narasumber-narasumber, tapi di satu episode itu mungkin belum tuntas dan segala macam, ngegantung dan segala macam. Nah kali ini kami mengundang narasumber yang insya Allah kalau penjelasannya panjang bisa berepisode-episode dengan narasumber yang sama biar tuntas. Nah biar kita belajarnya juga tidak sepotong-sepotong. Dan yang pertama ini sosok yang luar biasa. Beliau ini saya pertama kali melihat beliau adalah di waktu debat dengan Guru Gembul. Guru Gembul juga sempat kita undang di season pertama dulu membicarakan tentang pendidikan, bukan tentang keimanan ya. Kalau tentang keimanan kayaknya memang perlu didebat emang. Tapi kali ini kami undang Ustadz Muhammad Nuruddin. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Terima kasih. Dan teman-teman kalau saya pertama kali melihat debat itu, lalu kemudian saya penasaran. Akhirnya saya googling lah Muhammad Nuruddin. Saya pengen cari tahu begitu. Kemudian akhirnya saya ketemulah bahwa Ustadz Nuruddin ini ternyata menulis buku sudah cukup banyak teman-teman. Ya mungkin ada 6, 7 Ustadz? 13. Saya baca 13. Buku yang gemar menulis dan membaca. Agar kita gila membaca dan menulis. Betul. Di situ itu Ustadz masih bilang 6 buku. Waktu itu ya. Waktu itu berarti waktu saya baca itu sekarang up to date-nya itu sudah 13 buku. Alhamdulillah. Dan dari yang saya teman-teman bisa beli di Kera Publishing ya. Teman-teman ke IG-nya Ustadz Nuruddin. Di situ ada link Kera Publishing-nya. Nah, teman-teman langsung klik aja di situ ada lewat e-commerce-nya ada. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita search langsung di e-commerce-nya itu memang banyak yang menjual, cuman saya takut asli atau tidak. Iya, banyak yang bajakan banyak. Betul. Karena saya takut itu palsu, akhirnya saya ke Instagram Ustadz Nuruddin, kemudian saya klik link yang ada di situ. Itu insya Allah jauh lebih aman. Nah itu teman-teman bisa lihat di situ banyak sekali buku beliau. Dan pada waktu saya lihat buku-buku Ustadz Nuruddin, ada 2 buku yang saya waktu lihat saya pengen banget beli dan pengen banget baca. Yang pertama itu adalah buku cover hitam berjudul Ilmu Mantik ini. Betul. Dan yang kedua yang covernya abu-abu monyet. Logical Fallacy. Iya. Ya itu 2 buku yang akhirnya kemudian ternyata waktu saya beli jadi 7 buku. Saya beli gitu. Nah, tapi saya belum sempat membaca full tentang buku Ilmu Mantik ini, cuman saya sudah baca full yang Ustadz bilang agar kita gila membaca dan menulis. Di situ kata Ustadz Nuruddin ada tips cara membaca cepat, yaitu membaca daftar isi dan kata pengantar. Nah, alhamdulillah buku Ilmu Mantik saya sudah baca daftar isi dan kata pengantarnya. Bahkan sambutannya dari Ustadz Faudin Faiz juga saya sudah baca. Jadi mudah-mudahan ada gambaran dikit. Nah, kita biar di season kedua ini lebih pembicaraannya lebih tematik, lebih terstruktur. Akhirnya kita memulai dengan buku apa yang enaknya yang kita bahas, dan disinilah kita mengangkat tentang ilmu mantik. Sebenarnya ilmu mantik ini Ustadz, ini ilmu apa sebenarnya ini? Pertama
orang-orang di luar sana ya, terutama yang bukan dari kalangan pesantren, mungkin sudah tahu ilmu logika. Oke. Nah, istilah mantik itu emang dari bahasa Arab, jadi mungkin yang akrab dengan istilah itu orang-orang pesantren secara khusus, kalangan akademisi ya. Tapi saya kira orang-orang pada tahu kok ilmu logika. Ilmu mantik itu ilmu logika. Ilmu yang mengatur tentang kaidah-kaidah berpikir. Jadi di dalamnya kita diajarkan bagaimana caranya merangkai konsepsi artinya istilah-istilah ya, gampangnya ya. Kita ini kan sekarang hidup di zaman keterbukaan informasi dan kita berhadapan dengan banyak sekali istilah tuh. Kalau debat kan udah pasti banyak istilah betul, kan? Betul. Jadi di kampus, di luar kampus, di medsos, kita ini berhamburan tuh istilah-istilah itu. Nah seringkali kan orang berdebat tentang suatu tema tanpa memperjelas istilah itu sendiri gitu loh. Jadi ngalor-ngalor ngidul kan. Betul. Nah dari sini kemudian ilmu ini mengajari kita bagaimana caranya merangkai kaidah yang logis untuk merangkai konsepsi atau istilah-istilah yang kita jumpai sekaligus argumentasi. Jadi belum selesai ini orang bisa bikin memaknai istilah secara tepat tapi argumentasinya kalau cacat sama aja. Nah, jadi ini ilmu yang mengatur bagaimana caranya kita bisa berpikir secara sistematis, secara logis, secara mendalam gitu ya. Dan ini penting karena kalau kita mendialogkan, kalau kita tarik dalam konteks keberagamaan ya, kalau kita mendialogkan agama kepada orang-orang yang nggak percaya kepada teks suci, nggak percaya Quran, nggak percaya hadis, kan satu-satunya jalan untuk memuaskan nalar yang bersangkutan itu dengan logika. Betul, ya kan? betul. Ya, orang ateis misalnya atau orang non Muslim ingin tahu tentang Islam, perlu kan kita penjelasan-penjelasan yang logis itu. Betul. Nah, tanpa memahami kaidah-kaidahnya kita nggak akan bisa, kita akan kesusahan. Betul. Untuk merangkai kaidah-kaidah itu. Kalau ngeforce orang untuk udah percaya aja, udah beriman aja, enggak dalam Islam itu agak sulit juga ya. Saya mondok bertahun-tahun belajar agama di luar negeri, harus tegas saya katakan bahwa dalam agama saya yang saya pelajari tidak dikenal istilah dogma, dalam arti sesuatu dicekokin begitu aja, nggak ada buktinya. Justru kita itu kalau di tahap pesantren mungkin iya. Ada kita diajarkan oleh guru-guru kita harus beriman begini. Tapi ketika masuk ke dalam fase kuliah kan nggak begitu. Kita masuk ke dalam pendalaman, argumentasi. Kalau dulu kita percaya Tuhan itu ada, buktinya apa? Anda percaya kepada Nabi Muhammad dia sebagai Nabi, buktinya apa? Dan bukti itu diuji, Mas. Jadi bukti-bukti itu bukan hanya ditelan, tapi juga diketengahkan dalam perdebatan ilmiah. Nanti orang menyampaikan argumen ini nih. Kritiknya apa atas argumen ini, kemudian kritik atas kritik argumen, itu kan orang nggak bisa tuh berdebat secara sistematis kalau dia nggak bisa memahami kaidah-kaidah berpikir dengan tepat. Jadi ini ilmu sebetulnya kalau kita pelajari bisa menghindarkan kita dari debat kusir, dari debat-debat yang kontraproduktif ya, dan itu sering kita jumpai kan di televisi, di media sosial, orang memperdebatkan tema-tema tertentu, tapi dia nggak punya orientasi yang jelas gitu loh. Ya. Nggak jelas mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Orang hanya adu mulut saja. Ya. Nah sementara kalau kita itu belajar menata sejak awal cara berpikir kita, saya kira perdebatan-perdebatan yang tampil itu bisa lebih konstruktif, bisa lebih membangun ya kan. Medsos kita bisa lebih sehat. Betul. Tontonan kita bisa lebih bermartabat ya kan. Kalau orang menggunakan logikanya secara tepat. Ya, artinya kita ketika menonton orang berdebat kita pun ikut mendapat pelajaran, ikut pintar. Bagus. Jadi kalaupun ada orang bilang, tapi saya nggak suka berdebat, tapi kan minimal Anda akan menyaksikan orang berdebat. Di era sekarang ini ya, betul. Kita menyaksikan entah itu debat tertulis kah, entah itu debat secara lisan kah. Ketika Anda mengetahui dan memahami kaidah-kaidah semacam ini, Anda akan tahu gitu loh. Ini pandangan tepat, ini pandangan cacat. Ini pandangan harus saya terima, ini harus saya singkirkan. Ini pandangan harus kita adopsi, ini pandangan harus kita ingkari. Nah untuk mengatakan ini pandangan benar salah itu harus ada kaidahnya gitu loh. Ya. Harus ada panduan dan payung bersama, harus ada tenda bersama. Ya. Ini kita ini sebagai manusia yang berakal sehat, anggaplah sekarang Anda tidak percaya dengan apa yang saya imani di teks suci dalam agama saya. Tapi kan Anda percaya dengan akal sehat Anda, ya nggak? Ya, betul. Jadi nggak ada tuh orang yang mengaku diri sebagai manusia berakal normal, kemudian dia mengingkari kaidah-kaidah logika. Dan kaidah-kaidah ini Mas yang dipelajari dalam ilmu itu kaidah-kaidah sifatnya universal.
Jadi kalau kita menampilkan kaidah-kaidah ini sebagaimana adanya, orang nggak mungkin mengingkari. Saya beri contoh ya. Kalau sekarang misalnya ada kaidah logika yang menyebutkan dua hal yang kontradiktif itu nggak mungkin saling membenarkan, nggak mungkin saling menyalahkan. Betul. Nggak ada pilihan ketiga gitu loh. Mas Abdur hidup sekaligus tidak hidup. Bisa nggak? Bisa nggak saya membenarkan proposisi atau pernyataan Abdur itu hidup sekaligus dia tidak hidup di saat yang sama? Tidak mungkin. Nggak mungkin kan? Tidak mungkin. Jadi orang ateis, orang beriman tuh saya kira tuh nggak mungkin bisa mengingkari itu. Nah, itu dimaksud dengan hukum non kontradiksi ya kan dalam logika kan. Kemudian contoh lain misalnya dalam logika itu kita mengenal prinsip identitas ya. Bahwa sesuatu itu adalah dirinya sendiri. Ada ciri khas yang membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lain gitu loh. Kalau Anda mengatakan ini gelas, gak bisa dibilang handphone kan? Iya. Ya gelas itu gelas gitu loh. Handphone ya handphone. Iya. Nah, itu hukum identitas. Kan semua orang sepakat itu kan? Iya. Gak ada orang yang bisa mengingkari itu. Nanti ada tuh turunan-turunan kaidahnya. Ada kaidah-kaidah misalnya. Nanti mungkin kita akan diskusi lebih panjang terkait kaidah-kaidah ini ya. Karena saya menjumpai banyak tuh orang-orang yang salah kaprah dalam berargumen. Dia menyimpulkan apa, argumennya di mana gitu loh, nggak nyambung. Nah, saya beri contoh ya misalnya. Sering mas orang-orang yang berpandangan begini. Oh ini tidak ada dalilnya. Ini tidak ada ini dalilnya lemah misalnya. Jadi orang menolak suatu kesimpulan gara-gara apa katanya? Dalilnya lemah. Atau tidak ada dalilnya. Atau tidak ada contohnya di zaman Nabi. Ada kan mas? Iya. Kelompok-kelompok yang kalau misalnya ngelihat ini nggak ada contohnya di zaman Nabi. Ya. Ini dalilnya doif. Doif itu artinya lemah. Ya. Hadisnya doif. Terus disimpulkan ini kesimpulannya cacat gitu loh. Ada kaidah logika yang menyebutkan bahwa adamud dalil la yastalzim adamal madlul. Jadi tidak adanya dalil itu tidak berkonsekuensi pada ketiadaan sesuatu yang ditunjuknya. Saya beri contoh gini yang logis lah. Coba Mas Abdul nanti mengiyakan atau tidak. Sekarang kalau misalnya ini ruangan tertutup ya, Mas ngelihat asap dari ruangan ini, Mas di sono, kemudian ini ruangan tertutup, ngelihat asap dari luar. Anda akan mengatakan apa? Di dalam rumah itu ada apa? Ada asapnya api, di luar? Enggak, asapnya dari atap rumah. Oh, ada yang kebakaran nih. Ada api kan? Ya. Ya enggak? Jadi asap itu menjadi penunjuk atau dalil akan adanya api, ya enggak? Betul. Tapi kalau misalnya asapnya kagak ada, apa Anda bisa memastikan kalau apinya juga enggak ada? Ya belum tentu kan? Belum tentu kan ya enggak? Bisa jadi apinya ada, cuman asapnya bagus. Kita nggak lihat aja. Bagus. Itu yang saya maksud bahwa kalaupun dikatakan bahwa kesimpulan ini dalilnya lemah, Anda nggak bisa tuh hanya dengan beralasan ini dalilnya lemah, kemudian menyimpulkan bahwa ini kesimpulannya cacat. Karena boleh jadi ada dalil lain yang Anda nggak tahu. Ya. Itu dalilnya kokoh gitu loh. Betul. Cuman Anda nggak tahu. Betul. Dan ketidaktahuan kita tentang dalil tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan dalil itu nggak ada. Sering nggak sampean menyebut orang ini nggak ada dalilnya, padahal bukan nggak ada tapi nggak tahu. Betul. Kok nggak tahu disamakan dengan nggak ada gitu loh, paham nggak? Betul. Nah, itu kan contoh-contoh reasoning yang nggak masuk akal kan? Orang mengatakan tidak ada, padahal kenyataannya bukan tidak ada. Ada, cuma dia nggak tahu gitu loh. Ya. Suka terjadi kan? Lebih aman kalau kita bilang saya tidak tahu dalilnya. Iya. Dan ketiadaan dalil itu tidak berarti menafikan sesuatu yang ditunjuknya gitu loh. Di rumah misalnya kita mendengar ada suara nih, kita dari luar rumah kemudian mendengar orang bercakap-cakap. Kan otak kita langsung menyimpulkan, oh ini ada orang di dalam, ya nggak? Tapi kalau misalnya nggak ada suara, apa artinya nggak ada orang sama sekali di rumah? Kan belum tentu. Belum tentu. Ya nggak? Ya. Jadi ketiadaan bukti, Mas, bukan tidak serta-merta menafikan sesuatu yang ditunjuknya, gitu loh. Bisa jadi dia itu ada, cuman buktinya nggak ada. Sekarang kita tahu dalam konteks ketuhanan nih. Kalau seandainya alam semesta ini nggak ada, apakah itu artinya Tuhan juga nggak ada? Belum tentu. Ada orang yang mengatakan, katanya kalau misalnya alam ini nggak ada, berarti Tuhan juga nggak ada dong. Belum nyambung nggak? tentu. Menurut sampai nyambung nggak itu reasoning? Nggak nyambung. Bagus, nggak nyambung. Karena itu tadi yang saya bilang, itu kaidah tuh. Itu kaidah rasional tuh. Bahwa ketiadaan bukti tidak serta-merta menafikan sesuatu yang ditunjuknya. Ini kan contoh-contoh kaidah-kaidah logika yang kalau saja orang paham gitu kan, maka dia tidak akan sembrono dalam menarik kesimpulan. Orang juga sering mas di alam media sosial itu sering menjatuhkan penghukuman kepada pihak lain tanpa melihat argumentasinya dengan tepat.
Saya misalnya belakangan ini banyak orang tuh memframing saya sebagai orang Syiah. Ya, Coba bayangin. saya lihat. Nggak, itu coba bayangin. Nggak, potongan doang pakai logika sederhana aja gitu loh. Saya hampir 9 tahun sekolah di kampus Ahlus Sunnah. Ya. Kemudian saya mondok juga hampir 7 tahun di pondok Ahlus Sunnah, pondok NU. Tiba-tiba saya dituduh orang Syiah itu gimana gitu loh. Ini orang-orang yang nuduh ini paham gak sih Syiah itu apa? Lihat tuh, definisi itu. Lihat kan? Ya. Jadi seringkali orang menjatuhkan penghukuman tanpa mendalami makna dari istilah yang dia sebutkan itu sendiri. Kemudian disimpulkan Syiah itu kafir. Kafir itu artinya apa, Mas? Kapan seorang itu dikatakan kafir? Itu Syiah sendiri apa? Penghukuman Anda bahwa Syiah itu kafir mengharuskan Anda paham Syiah itu apa, ya kan? Kadang-kadang nih orang yang tanya kayak begini kadang nggak paham. Taunya Syiah itu kelompok-kelompok ekstrim yang suka mencaci maki sahabat, memang ada. Ya. Kelompok ekstrim itu ada, gitu ya. Kemudian Syiah itu misalnya membolehkan nikah mut'ah, ya memang ada kelompok Syiah. Tapi Anda tahu nggak, doktrin yang paling inti dari Syiah itu bukan itu loh. Yaitu meyakini imamah atau kepemimpinan yang hak setelah Rasulullah itu bagi orang Syiah bukan Sayyidina Abu Bakar, tapi Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi bagi orang Syiah nih, Ali bin Abi Thalib itu sudah diamanatkan oleh Nabi. Secara nas, secara tertulis bahwa khalifah setelahku itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan secara nas, ada yang mengatakan secara isyarat. Tapi yang jelas semuanya sepakat bahwa imamah itu yang berhak mendapatkan kepemimpinan setelah Nabi itu bukan Abu Bakar tapi Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian berturut-turut menjadi 12 saya nggak mengimani itu, ya? gitu loh. Saya nggak mengimani itu. Kok bisa Anda saya Syiah itu gimana ceritanya? Saya nggak pernah mencaci maki sahabat, nggak pernah. Hanya karena saya ngomong begini, lihat nih, ini logika nih. Hanya saya ngomong begini, kata saya. Kalau seandainya, sampean tahu kan arti kalau? Dalam logika itu, ungkapan kalau, if bahasa Inggrisnya ya, law, bahasa Arabnya law. Kalau seandainya begini, maka begini. Kan kalau itu artinya pengandaian kan? Iya nggak? Bukan berarti sampean, kalau saya bilang, kalau seandainya saya menjadi anak jalanan, maka saya akan bersyukur. Apa itu artinya saya pengen jadi anak jalanan? Ya bukan kan? Ya. Namanya juga berandai-andai. Ya. Kalau saya begini, saya bilang di dalam satu tulisan saya, kata saya, kalau seandainya saya dipaksa untuk memilih, mau milih aliran Wahabi atau aliran Syiah, berdasarkan literatur intelektual yang saya pelajari, saya mendapatkan hal-hal positif tuh dari sebagian intelektual Syiah. Sebagian. Saya menolak doktrin ekstrim kaum Syiah. Sebagai orang Sunni udah otomatis itu. Ya. Saya tidak setuju dengan akidah mereka. Tapi apakah ketidaksetujuan kita kepada suatu kelompok itu mengharuskan kita menghanguskan semua kebaikan dari kelompok itu? Enggak dong, iya enggak? Ya. Terus orang udah menyebutkan seolah-olah kalau kita ngabisi positif itu, oh Anda berarti menjadi bagian dari mazhab itu gitu loh. Masuk akal nggak itu? Enggak masuk akal. Kan Anda itu menjadi bagian dari sebuah mazhab kalau Anda mengimani doktrin utamanya, mengimani penjelasan para ahlinya. Saya nggak mengimani semuanya itu. Saya hanya mengatakan dari sudut literatur intelektual, Syiah itu kaya filsafatnya, kaya ilmu-ilmu rasionalnya gitu kan. Kalau kita mengambil manfaat dari situ, memang kenapa? Dibandingkan aliran yang suka mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan, dikit-dikit nyalahin orang, dikit-dikit merasa dirinya sebagai pengikut paling salaf begitu ya, paling soleh, yang lain itu tersesat. Sebagai batu kritik saya, kok bisa tuh saya disimpulkan ada itu orang Syiah itu gimana gitu loh? Mungkin Ustadz, karena saya lihat juga, saya tidak nonton full ya Ustadz ya. Cuman saya lihat cuplikannya, kemudian melihat orang-orang itu, komen-komenan orang. Mungkin Ustadz, ini pandangan saya melihat itu adalah mungkin orang itu khawatir ketika ada pernyataannya Ustadz yang walaupun itu dalam bentuk what if ya, tapi mungkin orang jadi takut karena seolah-olah di situ ada pendapat yang kayak, dari Ustadz Nuruddin nih, Syiah itu ternyata ada baiknya gitu. Iya, dan memang ada. Iya, Wahabi juga ada baiknya. Betul. Nah, jadi takutnya kemudian orang bilang akhirnya muncul pemahaman di masyarakat mungkin ya. Akhirnya muncul pemahaman di masyarakat, Syiah mah nggak apa-apa kali. Jadi poin saya gini, nggak proses reasoningnya itu yang kita sorot. Kok bisa Anda menyimpulkan fulan adalah Syiah, sementara yang Anda jadikan dasar itu adalah potongan video yang konteksnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Jadi saya ini kadang-kadang merasa prihatin dengan orang-orang yang gampang membenarkan, Mas.
seliweran-seliweran kabar itu. Kan sekarang kita hidup di era medsos nih, ya kan? Betul. Jadi pagi-pagi itu kita udah bersinggungan dengan informasi yang berlimpah itu. Iya. Setiap hari, Bang. Ini ilmu begini, kalau orang paham ya, dia akan berpikir secara kritis. Itu berita-berita medsos, apalagi yang potongan-potongan, Anda sikapi secara skeptis gitu loh. Jangan benarkan kecuali buktinya sudah valid. Ya orang kan akan terdidik kan dengan logika itu, dengan ilmu logika itu orang akan terdidik untuk tidak membenarkan ataupun menyalahkan kecuali dengan landasan dan bukti yang valid. Nah, penting nggak sekarang? Coba sekarang, berapa banyak kerisuhan di negeri kita yang disebabkan gara-gara berita bohong? Ya. Sebabnya adalah minimnya nalar kritis masyarakat kita. Gara-gara gampang terprovokasi, gampang membenarkan tanpa alasan. Kadang alasan-alasan itu di framing, kadang alasannya benar gitu kan, datanya benar, tapi di framing dengan cara tertentu, ya kan? Poin kita itu, saya tidak ada masalah dengan tuduhan-tuduhan itu, tapi itu saja sebagai sampel bahwa banyak orang-orang di luar sana melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak masuk akal, kesimpulan-kesimpulan yang dasarnya itu lemah, kemudian nggak nyambung pula gitu loh dengan kesimpulannya. Contoh lain ya, itu di internal umat Muslim. Sekarang kalau misalnya kita bicara dengan orang-orang ateis, lihat bagaimana logika itu berperan dalam mengoreksi cara berpikir kita dan menyingkirkan kekeliruan-kekeliruan yang ada dalam kehidupan kita. Banyak itu mas, orang-orang ateis itu sering bilang, Tuhan itu ada banyak. Yang asli yang mana gitu kan? Tuhannya orang Islam beda nih dengan orang Kristen. Orang Kristen beda dengan orang Hindu. Kalau Buddha katanya dikatakan konsep Tuhannya juga nggak jelas, ya kan? Dengan konsep ketuhanan agama lain ini Tuhan banyak, yang asli yang mana? Disimpulkanlah bahwa saya pernah membaca tulisannya Richard Dawkins itu di Outgrowing God, itu dia bilang ada banyak Tuhan di dunia ini. Nah karena Tuhan ini ada banyak dan nggak bisa ditentukan mana yang asli, disimpulkanlah Tuhan nggak ada gitu loh. Jadi menyimpulkan Tuhan tidak ada gara-gara Tuhan banyak katanya. Coba kita timbang secara logis itu ya. Sebetulnya yang banyak itu wujud Tuhan atau penjelasan tentang Tuhan sih? Enggak, menurut sampean wujud Tuhannya atau penjelasan manusia tentang Tuhan yang banyak itu? Kalau saya, karena tidak ada orang yang pernah tahu wujud Tuhan seperti apa. Penjelasannya kayaknya yang itu banyak. Penjelasan. Ya kan? Ya penjelasan Tuhan yang banyak. Penjelasan orang Islam, orang Kristen beda-beda nih. Jadi penjelasan Tuhan itu yang banyak, bukan wujud Tuhannya. Sekarang saya mau nanya, apakah penjelasan tentang sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri? Saya beri contoh yang real. Belum tentu. Bagus, belum tentu. Ada orang mendeskripsikan, saya belum kenal sama sampean kan? Ya. Saya nanya sama Pak Arbi, Mas Abdul itu orangnya seperti apa? Dikasihlah penjelasan satu. Saya datang ke sini nanya lagi sama koleganya Mas Abdul. Mas Abdul itu seperti apa? Kasih penjelasan dua. Datang lagi penjelasan ketiga. Penjelasan tentang Abdul ini beda-beda nih. Terus Abdulnya satu atau banyak? Satu. Bagus. Jadi poin saya, keragaman penjelasan tentang sesuatu bukan alasan untuk mengatakan bahwa sesuatu itu banyak, gitu loh, paham nggak? Ya. Anda menyaksikan dan saya mengakui bahwa penjelasan manusia tentang Tuhan itu banyak. Tapi apakah itu bisa dijadikan alasan bahwa Tuhan itu banyak, wujud Tuhannya banyak? Kan nggak nyambung kan? Iya, nggak nyambung. Wujud Tuhan itu sebagai eksistensi Tuhan sebagai pencipta itu esa. Hanya saja manusia dengan keterbatasan nalarnya kadang berspekulasi macam-macam. Muncullah keragaman penjelasan tentang Tuhan. Ya bukan wujud Tuhannya yang banyak, penggambaran tentang Tuhannya yang banyak. Tinggal Anda cari saja mana penggambaran yang ori ini nih, penggambaran yang asli ini. Tuh, lagi-lagi kan kita bermain logika di sana. Untuk mengatakan ini gambaran atau penjelasan tentang Tuhan ini valid, Anda harus menggunakan rasio Anda loh. Apakah penjelasan ini sesuai dengan logika? Kan logika ini adalah salah satu alat kita untuk mengenal Tuhan, ya kan? Jadi penjelasan Tuhan ini bertentangan dengan hukum logika apa enggak? Ya. Anda bicara hukum logika harus belajar logika dulu, ya kan? Kalau misalnya bertentangan hukum logika, berarti ini layak disangsikan nih penjelasannya, ya kan? Kalau dari contohnya Ustadz Nuruddin tadi, artinya kalau Ustadz Nuruddin dapat penjelasan Abdur itu dari Ustadz Arbi, dari kolega-kolega saya dan segala macam, maka sederhananya berpikir saya bahwa kalau Ustadz Nuruddin mau tahu saya, berarti Ustadz Nuruddin dengar aja penjelasan yang dari saya langsung. Bagus sekali. Oke, ya bagus. Kan? Biar otentik. Iya, biar otentik. Bagus. Sekarang ya, nah, kalau itu ke konsep untuk kita mengenal Tuhan, itu kayak bagus sekali, itu poin bagus sekali. Poinnya adalah bagus tadi yang saya sampaikan. Yang lebih tahu tentang satu sosok itu sendiri, ya kan? Ya. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu nih, apakah penjelasan tentang Tuhan ini valid atau tidak? Pertama-tama diukur dengan kaidah-kaidah logika.
apakah penjelasan ini rasional atau tidak. Dan saya sebagai muslim karena mempelajari hazanah teologi Islam bisa menyimpulkan bahwa tidak ada penjelasan ketuhanan dalam akidah ketuhanan dalam Islam yang bertentangan dengan hukum logika. Hukum logika yang bersifat pasti ya, yang bersifat fundamental. Yang kedua, dilihat penjelasan tentang Tuhan ini dari Tuhan atau bukan. Nah, tapi kan Tuhan nggak bisa komunikasi dengan kita langsung. Betul. Melalui perantara seorang nabi. Dalam Islam kita meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan, ya kan? Tapi dibuktikan dulu gitu loh. Ini Nabi Muhammad ini benar utusan Tuhan atau bukan? Tuh, ketika Anda ingin menanyakan, benar nggak Nabi Muhammad ini utusan Tuhan? Harus ada argumen yang Anda sampaikan, ya nggak? Ya. Iya nggak? Ya. Tuh, sampai kesimpulan Muhammad adalah Nabi, harus ada argumennya kan? Ya nggak? Ya. Nah, bukti-buktinya apa? Dikaji sejarah kehidupannya. Didefinisikan dulu utusan Tuhan itu seperti apa. Bagus. Nabi itu apa? Nabi itu apa? Nah, itu definisi. Ya. Logika ya kan? Ya. Ya, orang mau berdebat apapun, logika itu mau tidak mau tuh. Itu keniscayaan yang nggak bisa ditawar. Oke. Anda mau berdebat agama itu apa sih? Oke, kita tuntaskan yang tadi itu. Nabi Muhammad itu nabi atau bukan? Sudah dikaji itu sama para ulama muslim, sejarah kehidupannya, riwayat-riwayat kehidupannya, mukjizatnya. Oke, sampai pada kata mukjizat saja orang bisa nanya, mukjizat itu apa? Definisinya apa? Harus jelas kan? Dijelaskan, mukjizat dijelaskan tuh. Setelah dijelaskan terbukti, oh ini sosok utusan Tuhan beneran. Jujur lagi orangnya, tidak pernah berbohong dan punya bukti kenabian. Kalau itu diterima kesimpulan Nabi Muhammad adalah seorang nabi, berarti penjelasan yang tersampaikan melalui lisan beliau itu layak divalidasi. Kenapa? Karena itu berasal dari Tuhan kan? Iya. Nah, karena logika kita tidak menyalahkan itu dengan segala definisi yang kita turunkan, segala macam. Jadi lihat bagaimana penjelasan-penjelasan logis itu berguna untuk memperkokoh keimanan pada akhirnya, untuk berdialog dengan orang di luar sana, mengedepankan agama secara rasional gitu ya. Agama yang bisa diterima. Karena ada orang-orang mas ketika nanya itu dia pengen penjelasan yang masuk akal gitu loh. Ya. Terlepas apa kata Quran, apa kata hadis. Dan kita perlu kan? Ya. Ya. Nah, begini Ustadz. Saya tuh tadi menarik yang awal tadi Ustadz bilang kita mungkin di pesantren sebagian di dogma, kita juga dari kecil kan belum lahir-lahir nggak punya lah logika yang kayak sedewasa ini gitu ya. Waktu saya SD kan pembelajaran agama Islam dalam keluarga saya khususnya itu kan ya di dogma. Lalu kemudian ketika sudah dewasa baru mulai berpikir. Nah, menurut Ustadz Nuruddin memang idealnya begitu ya. Maksudnya dari kecil ya kita belajar aja dulu, belajar sholat, belajar ini, belajar. Ketika kita sudah dewasa, baru kita uji apa yang kita belajar selama ini. Bisa. Saya termasuk orang begitu juga. Nah, saya waktu kecil, artinya gini loh, uraian-uraian yang sifatnya akademis itu kan, itu hanya bisa dicerna oleh kalangan tertentu ya kan. Ya orang sudah akil balik lah minimal. Betul. Anak SD kasih beginian ya, mana mudeng mereka begini. Iya, betul. Yang ada mereka itu merasa pusing dengan agama, ya enggak? Betul. Iya, memang ada tahapan-tahapannya. Saya juga termasuk orang seperti itu, Mas. Tapi yang perlu kita catat begini. Oke, saya menjadi muslim dengan warisan. Tapi ketika saya masuk dewasa, saya diberikan nalar, saya diberikan hati nurani, diberikan kemampuan. Semua kita ini mas punya kewajiban dan punya tanggung jawab untuk belajar. Jadi Anda mau terlahir sebagai muslim, sebagai non muslim, selama Anda diberikan akal sehat, diberikan panca indera, Anda tuh sama-sama punya kewajiban yang sama. Gak boleh beragama itu ikut-ikutan. Beriman tuh gak boleh ikut-ikutan nih yang saya pelajari. Anda sebagai muslim ataupun non muslim, Anda itu harus mencari itu loh. Mana yang benar itu? Penjelasan Tuhan yang benar itu yang mana? Terus kalau benar Tuhan itu mengambil utusan-utusan, yang mana utusannya itu? Buktinya apa? Harus dipelajari itu. Ketika kita sudah mencapai dewasa. Nah, pada akhirnya kan kita nggak akan mungkin saya pada kesimpulan-kesimpulan itu kalau misalnya kita nggak tahu bagaimana caranya. Nah, logika itu memberikan cara gitu loh. Cara memahami doktrin keagamaan secara rasional tadi. Dan ketika kita kecil kita kan nggak tahu dalil nih. Sampai kan nggak tahu dalil kan? Betul, nah, tadi saya bilang makanya ketidaktahuan tentang dalil bukan alasan untuk menyatakan dalil itu nggak ada. Betul nggak? Ya. Jadi ketidaktahuan itu satu hal, mas. Ada atau tidak adanya dalil itu hal yang lain lagi gitu loh. Waktu kecil saya nggak tahu, ditanya bukti Nabi Muhammad itu apa gitu kan. Tapi ketidaktahuan saya tentang argumen tidak bisa juga alasan bahwa argumennya nggak ada. Argumennya ada. Ya. Dari dulu udah ada argumen itu, cuman saya nggak tahu. Betul. Nah itu dia tuh bagaimana penjelasan-penjelasan semacam ini bisa mengoreksi
pola-pola berpikir yang keliru yang kita jumpai. Ya. Contoh lain ya, dalam dunia keislaman nih. Sampean sebagai muslim sudah lama kan? Ya. Saya mau nanya sekarang, ini sebagai bukti bahwa logika itu jangan dianggap remeh. Penjelasan definisi, argumentasi itu adalah jantung dari perdebatan yang sehat. Gak mungkin orang bisa melahirkan perdebatan yang sehat kalau dia nggak bisa bagaimana caranya mengkonsepsi istilah, bagaimana caranya merangkai argumentasi supaya tidak terjatuh ke dalam pikiran yang antah berantah. Gak mungkin. Makanya harus belajar ya, pelan-pelan. Sampai kalau saya tanya, Islam itu apa? Ada Muslim dan agama ada Islam. Islam itu apa? Islam. Nah, Islam itu mengakui Allah itu satu dan Nabi Muhammad utusan Allah. Oke, Islam sebagai sebuah agama. Islam sebagai sebuah agama. Iya. Agama apa itu? Bisa berikan agama contoh. Berpasrah diri. Berpasrah diri. Tapi yang Kristen juga berpasrah diri, Mas. Iya sih ya. Nah, apa ya? Kan? Sebentar. Saya cari dulu definisinya ya. Itu sebagai contoh bahwa seringkali kita ini menjumpai istilah-istilah yang sudah populer. Ya. Tapi kita nggak tahu bagaimana mengkonsepsinya secara logis gitu loh. Dan ini sekarang ya, kalau kita tarik dalam perdebatan yang lebih luas, seringkali kan orang mengkritik Islam, padahal nggak paham Islam sendiri apa gitu loh. Orientalis atau para teroris atau kelompok-kelompok ekstremis itu. Maaf, maksud saya orang-orang luar yang melihat perilaku kaum ekstremis menyimpulkan ini Islam. Dia menolak Islam berdasarkan sudut pandangnya tentang para teroris ini atau kaum ekstremis ini gitu. Loh, Anda Islam itu paham nggak sih apa? Lihat, orang sampai pada kesimpulan Islam agama yang salah gara-gara punya konsepsi yang salah tentang Islam. Terjadi ya? Ya, tidak sesuai dengan definisi aslinya. Gitu. Definisi aslinya seperti apa gitu loh. Oke, ada orang bilang Islam itu agama yang toleran. Lah agama lain juga toleran kok. Itu contoh definisi yang cacat. Nah, definisi itu kalau kita belajar logika harus jami, harus mane. Harus bisa menghimpun individunya, harus bisa mencegah yang lain masuk ke dalamnya. Betul, identitasnya harus jelas. Bagus, harus jelas genusnya apa. Ada namanya genus, jenisnya gitu loh. Islam ini jenisnya apa? Kemudian apa yang membedakan Islam dari agama lain? Itu dibahas ratusan lembar kalau kita mau teliti. Dari mulai membahas tentang Kulliyatul Khoms, yang apa namanya prinsip universal yang 5, dari mulai genus, diferensia gitu ya, kemudian spesies, kemudian proper accident, common accident, gitu kan? Ada penjelasan tentang signifikasi atau dalalah dalam bahasa Arab, signification. Kemudian ada lagi ada bagian-bagiannya. Itu uraian lebar. Jadi orang pengen ngajarin kita bagaimana caranya merangkai definisi yang tepat, itu sampai dibahas ratusan lembar. Nih, jadi kalau mau saya ringkas ini buku 600 halaman ini, ide cuma 2. Bagaimana caranya supaya merangkai argumentasi dengan tepat, dan bagaimana caranya supaya Anda bisa mengkonsepsi istilah-istilah secara tepat. Itu aja jantung logika itu, argumentasi dan konsepsi. Tapi kan sangat penting sekali ini dalam kehidupan kita gitu loh. Orang nggak bisa berargumen kok ngomong seenaknya. Kadang-kadang comot sana, comot sini, yang dia ngomongin apa, data-datanya kemana gitu kan, nggak nyambung ya kan. Nah, kita nyambung ke tadi itu ya. Islam itu kalau dikatakan agama yang toleran, agama lain juga toleran. Itu contoh definisi yang salah. Islam itu agama tauhid. Nah, agama lain juga ada yang mengklaim diri sebagai agama tauhid. Harus dicari apa yang membedakan Islam dari agama lain itu. Nah, definisi yang tepat. Lihat tuh, kita jadi muslim udah lama kan, tapi kadang nggak tahu. Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Benar atau salah? Benar. Ada benarnya, tapi itu nggak sepenuhnya tepat. Kenapa? Oh, karena nabi-nabi sebelumnya juga. Bagus. Karena Nabi Muhammad itu hanya salah satu sekaligus nabi yang terakhir yang bawa Islam. Betul. Islam itu walhasil definisi yang tepatnya adalah agama yang dibawa oleh semua nabi. Jadi sejak Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail sampai Musa, Isa, Muhammad, itu semua nabi, semuanya pada hakikatnya datang dengan satu agama namanya Islam. Mereka itu beda-beda syariatnya. Tapi tauhidnya sama, akidahnya sama. Mereka itu mengajarkan tauhid kepada umatnya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan mereka semua adalah utusan Allah. Itu inti agama Islam. Ya, kita nggak bicara syariat karena syariat beda-beda. Sholat 5 waktu dulu nggak ada, sekarang ada, ya kan? Itu syariat. Makanya Nabi itu menggambarkan para Nabi itu seperti ikhwatun li'allat, seperti saudara tiri. Ummatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibu mereka banyak katanya, tapi agamanya satu. Ibu itu maksudnya kiasan dari syariat. Syariatnya beda-beda, tapi agamanya satu, maksudnya akidahnya satu. Nah, dengan definisi semacam ini, maka
Ketika Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Itu sangat logis loh. Kenapa? Karena Tuhan kan hanya menurunkan satu agama doang. Ya. Kalau Tuhan hanya meridhoi satu agama, ya wajar dong. Kan Tuhan hanya menurunkan agama ini gitu loh. Paham kan? Ya. Maksudnya? Kemudian ketika kita katakan bahwa agama yang benar itu adalah Islam, itu bukan sebuah klaim eksklusif. Karena bagaimanapun itu ditegaskan oleh sosok yang menurunkan Islam itu sendiri gitu loh. Tuhan ini hanya menurunkan satu agama namanya Islam. Terus dia menyatakan di kitab sucinya, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah Islam. Kan kita nggak bisa bermain ego, bermain selera gitu kan. Betul. Dan itu nggak menafikan keharusan kita berhubungan secara harmonis dengan umat agama lain ya. Nah orang-orang yang mengkritik Islam itu kadang-kadang mereka itu menjadikan penafsiran sebagian kelompok tentang ajaran para nabi ini sebagai Islam. Padahal itu bukan Islam. Ya kan sekarang kalau kita baca Quran nih, kita baca Quran. Ya, yang nggak ahli ini kadang ngomong tentang Al-Quran, ya kan? Ya. Terus dia kemudian naik di atas mimbar. Dia mengkafirkan sama Muslim. Ada orang dari luar melihat, itu loh Islam loh. Suka dengan konflik antar sesama. Itu Islam. Islam itu haus darah. Islam itu begini-begini. Mas, yang sampaikan nilai itu bukan Islam. Tapi orang yang sedang menyampaikan. Itu pemahaman kita yang keliru tentang Islam. Pemahaman orang yang keliru tentang Islam. Jadi kalau Anda pengen tahu Islam yang ori itu kayak apa? Katanya definisinya apa? Islam itu agama yang diboleh semua nabi kan? Berarti Anda harus melihat ajaran nabinya sendiri dong. Nabi Muhammad yang bawa Islam nih yang paling akhir nih. Akhlaknya seperti apa? Ajarannya seperti apa? Sabda-sabdanya apa saja? Tanya sama ahlinya. Anda gak bisa bahasa Arab, Anda bisa bertanya kepada ahlinya. Jadi cara kaum muslim dalam mengamalkan Islam itu tidak bisa diidentikan dengan Islam itu sendiri. Jadi kalau pengen menghukumi Islam, tuh lihat tuh. Dari definisi yang salah tentang Islam, orang kadang salah kaprah menghukumi Islam, ya kan? Iya. Kalau pengen tahu Islam itu yang seperti apa, Anda harus bisa memahami ajaran Nabi Islam itu sendiri. Melalui penjelasan para ahlinya. Dilihat biografi kehidupannya. Benar, kalau dibilang Islam itu agama yang suka dengan konflik. Oke, Nabi Muhammad bagaimana sejarah kehidupannya? Ya banyak perang juga itu Nabi Muhammad. Dilihat peperangan itu sebabnya masalah agama atau masalah-masalah yang lain atau faktor-faktor lain. Kan bisa jadi beliau dimusuhi, kemudian sebagai bentuk pembelaan diri, akhirnya beliau membela diri. Ya kan? Jadi sampai pada kesimpulan Islam benar atau salah itu kita harus mencari data-data yang valid gitu loh. Jangan sampai, nah lagi-lagi itu contoh kekeliruan berpikir tuh, orang mencomot sebagian data yang sesuai dengan seleranya, lalu mengabaikan data yang lain. Itu namanya confirmation bias. Jadi orang mengkonfirmasi secara bias, jadi melihat satu dicomot yang disuka nih. Aja yang dikumpulin. Disuka aja. Ini orang teroris nih misalnya suka mencomot ayat-ayat yang secara tekstualnya mendukung aktivitas mereka. Padahal maknanya nggak begitu. Nah, itu contoh kecacatan logika juga. Atau orientalis misalnya pengen meragukan Islam tuh sering dicomot peristiwa-peristiwa tertentu dari sejarah episode Nabi Muhammad. Nabi Muhammad banyak istrinya banyak nih. Kemudian ada peperangan, tapi melupakan episode-episode di mana beliau memberikan toleransi kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani. Yang ini dibuang, yang ini ditampilkan. Logis nggak itu? Nggak adil kan? Lihat bagaimana saat ini saya bisa panjang ngomong. Kalau misalnya contoh-contoh ini ya, contoh-contoh kekeliruan berpikir yang kerap kita jumpai dan itu sebabnya adalah mungkin minimnya pengetahuan kita tentang kaidah-kaidah logika atau ilmu mantik ini. Nah berarti begini, berarti untuk kita membicarakan sesuatu definisinya harus jelas dulu. Bagus. Kita harus paham dulu. Iya. Nah sekarang begini Ustadz, di dalam perdebatan-perdebatan yang kita lihat nih di dunia, di masa sekarang ini, orang berdebat, kemudian misalkan dia memunculkan istilah yang mana saya ini tidak tahu sebenarnya. Nah, saya mau tanya, itu saya malu. Ntar dibilang, pengetahuan Anda cetek ini, berarti. Kan begitu, ada berdebat, memang kadang sengaja yang debat itu mengeluarkan istilah yang sulit. Yang mungkin definisinya juga kita gak tahu nih apa nih. Tapi kalau kita mau tanya, ntar nanti dibilang, ternyata cetek pengetahuannya. Nah itu justru, untuk mengatasi itu gimana dong Ustaz? Justru begini Mas, jadi sering terjadi yang saya lihat itu, kadang-kadang perdebatan kusir yang gak nyambung itu, baik itu secara tertulis maupun secara lisan ya, baik itu di layar kaca maupun di media sosial kita, di Facebook, di Instagram dan lain-lain, memang kadang-kadang bermula dari situ tuh, ketidakjelasan dalam menentukan istilah. Betul. Jadi begini, kadang-kadang orang saya pada kesimpulan A,
Kadang-kadang kesimpulannya sama-sama benar, tapi gara-gara dengan definisinya masing-masing gitu loh. Tanpa menguji terlebih dulu definisi ini benar atau salah sih sebetulnya. Gitu ya, saya beri contoh ya. Saya beri contoh yang sederhana. Misalnya saya dulu pernah berdebat tuh dengan salah seorang profesor tuh yang ngajar di Amerika soal apakah Al-Quran itu kalam Allah atau kalam Nabi Muhammad. Oke. Nah, semua pasti percaya kan, Quran itu kalam Allah kan. Iya. Tapi profesor ini punya pemaknaan berbeda. Gini loh, kalau misalnya dalam teologi Islam, dalam akidah Islam, yang dimaksud dengan kalam itu, inti dari sebuah kalam itu adalah makna yang dikandungnya. Ini saya ngomong begini, kalau nggak ada maknanya kan meaningless kan? Iya nggak? Iya. Jadi yang menjadi inti dari pembicaraan itu kan maknanya, ya nggak? Betul. Bukan susunan katanya gitu loh. Iya. Jadi susunan kata itu ibarat wadah, Mas. Ibarat wadah yang menampung ide atau makna di baliknya. Inti, kalau sekarang saya menisbatkan sebuah kalam ke seseorang, itu harus disertai bukti bahwa makna dari ungkapan itu dari orang itu. Saya pengen ngutip Abdur berkata. Abdur berkata ini harus dipastikan bahwa makna ungkapannya dari dia, iya nggak? Iya kan? Sehingga saya bilang ini kalamnya Mas Abdur, iya nggak? Nah, tapi profesor ini punya makna berbeda. Bagi dia Nabi Muhammad itu kan melafalkan Al-Quran dengan lisannya. Ya, dengan lisannya. Itu dijadikan alasan bahwa itu adalah kalamnya gitu loh. Oh, ya kan? Paham nggak? Ya. Sementara makna dari kalam yang dijelaskan oleh para teolog Muslim itu adalah makna yang diekspresikan dengan lafaz. Karena makna Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad, makna Al-Quran itu dari Tuhan gitu loh. Nah, dia sendiri bilang makna Al-Quran itu dari Tuhan gitu loh. Dan dia sampai pada kesimpulan Quran kalam Nabi Muhammad gara-gara salah dalam memaknai istilah kalam itu sendiri. Debat berjam-jam tapi pemaknaan kalam sendiri nggak dia jelaskan. Paham nggak maksud saya? Paham. Itu jadi kalau misalnya diartikan kalam itu adalah sesuatu yang dilafalkan dengan mulut, ya kadang emang ada benernya juga. Quran dikatakan kalam Nabi Muhammad gitu kan dalam arti itu, tapi itu pemaknaan salah gitu loh. Lihat, dari pemaknaan istilah yang salah Anda akan sampai pada kesimpulan yang salah. Gara-gara masalah istilah doang nih. Betul. Karena kalau kalam didefinisikan seperti itu, bisa juga Al-Quran jadi kalam Jibril. Iya kan? Iya. Nah, jadi begitu, makanya kita harus pertegas dulu nih. Makna kalam yang kira-kira tepat ini berdasarkan penjelasan para teolog, para ahlinya apa gitu loh. Nah, saya bilang nih, makna kalam itu al-makna al-qaim bin nafs al-wa'abbar bil alfad. Makna yang berada pada diri, pada suatu sosok. Saya misalnya, sebelum saya bicara itu kan ada makna-makna dalam diri saya diekspresikan dengan lafaz. Jadi lafaz itu hanya sebatas wadah mengekspresikan. Bukan kalam itu sendiri, kalam itu maknanya gitu loh. Ya. Lihat tuh, orang saya pada kesimpulan, saya bilang Quran kalam Allah 100%. Karena makna kalam yang benar tuh begini. Ya. Nah, yang satu lagi bilang makna Quran kalam Nabi Muhammad, tapi maknanya beda gitu loh. Iya, karena definisi kalamnya. Bagus. Ya. Banyak sekali. Negara Indonesia, negara sekuler atau negara religius? Anda definisikan dulu. Ya. Sekuler itu maksudnya apa? Betul. Religius itu maksudnya apa? Ya kan? Oke, bunga bang itu halal atau haram? Perdebatan tuh. Ya. Bunga bang. Kita definisikan dulu si bunga bang itu. Ya, lihat. Ulama itu sampai pada ada sebagian ulama di Mesir itu berkesimpulan bunga bang itu tidak haram karena mereka punya penggambaran yang berbeda dengan ulama-ulama yang mengharamkan. Jadi istilah bunga bang ini deskripsinya gitu loh. Seperti apa sih? Proses transaksi. Lihat, orang mau menghukumi menyampaikan hukum agama saja harus belajar logika itu. Karena ketika Anda mengatakan ini haram, ini tuh maksudnya apa gitu loh. Penggambaran Anda tuh harus tepat. Yang Anda bilang bunga bang haram tuh, bunga bang tuh maksudnya apa sih? Ditelitilah sama ekonom, sama para pakar fikih, dialoglah mereka semuanya. Sebenarnya bagaimana sih proses transaksi di bank itu? Dijelaskan sama para ahlinya. Yang satu ulama saya pada kesimpulan, oh kalau begitu tidak haram. Saya bilang tidak haram kan? Karena deskripsinya tentang istilah ini begini. Sementara yang lain mengatakan enggak, bunga bank haram. Karena deskripsinya beda. Lihat tuh. Iya, kalau orang mau debat bunga bank halal atau haram, dia dideskripsikan dulu. Bunga bank yang kita debatkan ini apa gitu loh. Paham nggak? Karena ketika definisinya beda, ya hukum yang jatuh juga bisa beda. Kayak tadi orang ateis tadi itu bilang meragukan keberadaan Tuhan katanya dengan alasan Tuhan itu ada banyak. Lo yang sampai bilang banyak itu bukan Tuhan. Itu gambaran tentang Tuhan. Kita pengen debat wujud Tuhan, the existence of God gitu loh. Wujudullah itu banyak atau satu gitu loh. Kan dua hal yang berbeda tuh. Gambaran tentang Tuhan memang saya akui juga banyak kok. Ya, betul. Yang dibilang sama orang ateis ini kadang satu hal, yang kita bicarakan hal yang lain lagi, nggak nyambung kan? Anda mau debat sama orang ateis sampai
Sampai hari kiamat sekalipun nggak bakal kelar-kelar ya kan? Gara-gara tidak ada kesamaan dalam mengartikan definisi itu. Ini Anda bicara Tuhan ada atau tidak? Tuhan ini yang kita maksud apa sih? The Creator, pencipta. Ya sudah, jangan bicara Anda dengan gambaran-gambaran manusia tentang Tuhan itu, gitu loh. Yang kita batasi dulu masalahnya di situ. Baru setelah itu kalau udah terbukti Tuhan ada nih, oke. Setelah itu baru kita debat nih. Dari gambaran-gambaran manusia yang beragam ini mana yang kira-kira valid? Iya. Perdebatan lain tuh. Betul. Jadi logika ini mengajari kita berdebat, berdiskusi, berdialog secara sistematis. Runut. Nggak kesana, nggak kemari, nggak ada ujungnya kan. Nah, menurut Ustadz Nurul kira-kira untuk kami lah, generasi sekarang, Gen Z lah, Gen Z apa sih dia disebutnya sekarang? Gen Z ini itu Ustadz sulit nggak sih kita belajar ilmu mantik ini? Nggak sulit sebetulnya. Saya berencana nih nanti kalau misalnya saya punya waktu luang, mungkin saya rekam nih dalam bentuk video-video singkat 15 menit, 10 menit di YouTube saya mungkin nanti tema-tema itu disederhanakan. Saya sendiri berusaha untuk menyederhanakan. Karena inti logika itu tadi yang saya bilang. Anda bisa membangun definisi dengan tepat, kemudian Anda juga bisa membangun argumentasi dengan benar. Betul. Memang kalau kita mau memerinci untuk menjadi seorang ahli, memang ada istilah-istilah yang kadang rumit ya. Tapi yang kebutuhan orang beda-beda. Apa semua orang harus jadi spesialis? Enggak kan? Minimal bagi kita nih, bagi masyarakat awam, tahu kaidah-kaidah dasar saja. Iya, biar tidak gampang terjerumus. Sama yang tadi Ustadz bilang, berita terlalu banyak setiap hari, sepotong-sepotong. Yang hoax, yang benar kita nggak tahu. Nah, paling tidak kalau kita punya logika yang baik, betul. Kaidah-kaidah yang baik, kita jadi bisa memilah-memilih gitu. Saya terus terang agak miris juga dengan sebagai masyarakat kita itu, yang gampang membenarkan gitu loh. Sepotong-potongan video, obrolan, berita atau apalah. Kalau saya secara pribadi nih, saya udah sampai pada tahap kalau saya mengakses handphone, ada informasi yang beragam itu awal mula saya menunjukkan sikap skeptis apapun beritanya, karena ini bukan Quran, ini bukan wahyu gitu loh, layak untuk kita ragukan, apalagi zaman kebohongan kayak sekarang, ya kan? Itu seharusnya kita itu jangan Anda benarkan, kecuali kalau saya kadang membenarkan setelah banyak sumber mengabarkan, itu pun nggak saya benarkan 100%. Nih contoh ya, kalau misalnya ada gosip-gosip artis nih, ya kan, pulang katanya bercerai begini, sebabnya begini, ya itu kan yang ditampilkan di berita. Fakta yang sesungguhnya kayak apa kan kita nggak tahu gitu loh. Ya Anda nggak usah merecoki rumah tangga orang gitu loh. Lihat, kalau kita berpikir dengan cara begitu, maka waktu kita itu akan lebih banyak dihabiskan untuk sesuatu yang produktif, yang bermanfaat. Bukan menghabiskan di medsos, mengikuti perdebatan ini, perdebatan itu, tapi kagak ada jelas, kagak ada ujung, kagak ada manfaatnya. Orang perdebatan tentang ini, perdebatan tentang itu, informasinya masih simpang siur, validitasnya masih bisa diragukan, sumbernya juga nggak terpercaya. Loh kok bisa Anda ikut-ikutan gitu, ngapain? Ya kan? Dan minimal kita menunjukkan tuh sikap skeptis semacam itu. Oh, mungkin belajar memungkinkan banyak hal ketika berhadapan dengan berita, kabar atau apapun itu. Oh, mungkin dia begini, mungkin maksudnya begini, mungkin begini. Dilihat ke informasi aslinya, benar apa enggak. Kalau ada cuplikan ceramah orang dipotong, lihat versi fullnya gitu loh. Sebelum Anda menghukumi, saya kira kehidupan kita tuh akan lebih sehat. Betul. Ketimbang kita. Jadi logika ini mengajari kita untuk berpikir sebelum berbicara. Untuk menalar sebelum menghukumi orang dengan berbagai macam stigma. Untuk berpikir menimbang secara logis sebelum kita mencaci maki dan menjatuhkan penghukuman yang sepihak terhadap orang lain. Jadi ini ilmu untuk pribadi bermanfaat, untuk masyarakat sangat bermanfaat, dan untuk kita sebagai bangsa itu niscaya kita butuhkan. Karena kita nggak bisa membangun kehidupan yang maju kalau cara berpikir kita masih kusut. Kita bicara kemajuan, bicara progresivitas, bicara pendidikan, masalah-masalah. Untuk menyampaikan solusi-solusi itu kan kita perlu pertimbangan kan? Kita perlu cara berpikir yang logis kan? Kita perlu menata, kemudian mencerna sejernih mungkin. Benar nggak sih yang dikatakan orang itu? Alasannya apa ya? Alasannya logis nggak sih? Alasannya nggak logis nih. Oh ya sudah, ditunda dulu gitu loh. Nah, kemudian begini Ustadz, saya baca awal-awal tadi, awal-awal tadi di situ Ustadz menuliskan bahwa ilmu mantik ini ternyata bukan dari Islam.
Dia ini dari Sokrates ke Plato, ya, Plato ke Aristoteles gitu. Iya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di entah dinasti Abbasiyah kah, mungkin di mana tadi Ustadz tuliskan di situ. Nah, kalau misalkan ini ternyata berdasarkan di yang Ustadz tulis, berarti dia ini dari Yunani ya, ilmu logika ini. Nah, kedudukannya dia dalam Islam gimana dong jadinya? Bagus, pertanyaan bagus. Karena ada tuh orang-orang di luar sana, lihat, saya sudah menjelaskan betapa pentingnya ilmu ini. Sekarang akan ada muncul orang yang mengatakan, ini bukan dari Quran, bukan dari hadis. Betul. Oh, ditolak aja begitu. Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin ini. Gitu. Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu belum berhadapan dengan kenyataan yang mengharuskan perdebatan intelektual. Mereka sibuk berdakwah. Ketika berdakwah saja orang sudah langsung memusuhi gitu loh. Akhirnya terjadi peperangan kan? Iya. Mana sempat gitu kan? Ada debat. Iya. Ada yang langsung samina wa ta'na, atau ada yang langsung perang aja udah. Rata-rata sahabat tuh begitu. Ketika mereka beriman, mereka itu langsung percaya. Karena kedalaman imannya beda level kami dengan kita. Betul. Nih mas sekarang kita zaman ini udah beda nih. Orang dikit-dikit bicara Tuhan. Tuhan itu apa? Di mana dia kalau ada? Apa buktinya keberadaannya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini gitu ya, yang pertanyaan yang berlimpah ini dari orang-orang yang kritis ini, kita jumpai sekarang di zaman Nabi belum muncul karena orang sibuk dengan itu tadi. Jadi kenyataan hidupnya beda dengan kita gitu loh. Anda jangan beralasan hanya karena tidak ada zaman Nabi, kemudian disimpulkan bahwa ini ilmu yang terlarang. Loh, banyak ilmu-ilmu keislaman itu diproduksi belakangan, Mas. Kaidah-kaidah penafsiran, kaidah usul fikih, istinbat hukum, kaidah logika, ilmu balaghah, ilmu tajwid, mushaf Al-Quran. Di zaman Nabi itu nggak ada mushaf Al-Quran. Orang hafal. Orang menghafal Al-Quran. Mushaf itu datangnya belakangan. Ayo, apa itu artinya mushaf itu kemudian kita tinggalin aja. Dengan alasan ini nggak ada di zaman Nabi. Iya. Bahkan ilmu nahwu syaraf itu belakangan ya. Iya. Tanda baca juga belakangan ya. Bagus. Jadi nggak berarti kalau sesuatu tidak ada di zaman Nabi itu otomatis terlarang. Dilihat substansinya gitu loh. Ilmu ini tuh apa intinya? Dilihat substansinya. Kita akan menjumpai sekian banyak tuh disiplin keilmuan Islam. Dilihat apakah ilmu ini bermanfaat atau tidak. Dilihat ternyata bermanfaat. Kita mau debat masalah apapun, di ilmu apapun ada istilah-istilah kan. Harus kita rumuskan istilahnya secara logis nih. Ilmu ini membantu. Anda mau debat, mau masuk ke jurusan apapun. Makanya sebagai para ulama muslim itu bilang, logika itu madkhol likulil ulum, pengantar bagi semua ilmu. Karena semua ilmu udah pasti isinya itu. Ima istilah-istilah atau argumentasi dan pendapat-pendapat ya enggak? Harus diukur kan? Pendapat ini tepat apa cacat gitu loh. Secara logis ya kan? Ketika dilihat substansinya nggak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Ya sudah, terlepas apakah kaidah ini dari Yunani, dari manakah gitu kan? Itu bukan alasan untuk menafikan urgensitasnya gitu kan? Ya sebagai orang terdidik kita harusnya berpikir begitu dong. Dari manapun dia berasal, selama dia bermanfaat, justru dia bisa mengokohkan keimanan kita, harusnya kita ambil. Ada nggak landasnya dalam Al-Quran? Ya Al-Quran nyuruh kita mikir. Perintah Al-Quran berpikir itu. Al-Quran ini kan kitab yang memberikan panduan dasar. Rincian-rinciannya dijelaskan sama ulama muslim gitu loh, paham nggak? Jadi Anda jangan berharap bahwa ini kaidah premis minor, premis mayor, ada nggak di Al-Quran? Jangan sedangkal itulah. Al-Quran nyuruh kita berpikir. Kemudian merenungkan alam semesta ini. Merenungkan alam semesta supaya kita sampai pada kesimpulan bahwa pencipta itu ada. Nah, merangkai argumentasi alam itu bisa dijadikan dalil untuk sampai pada kesimpulan Tuhan ada. Harus menggunakan premis kan? Menyusun premis dan seterusnya. Harus punya ilmu. Ilmu logika itu menjelaskan itu gitu loh. Jadi terlepas dari manapun asalnya, yang kita lihat dan kita jadikan tolak ukur itu adalah substansinya, intinya apa gitu loh. Karena faktanya kalau kita bicara ilmu-ilmu keislaman, justru sebagian besar ilmu keislaman itu datangnya belakangan. Karena kebutuhan zaman yang berbeda, Mas. Iya. Sekarang ini saya baru sadar itu, Ustaz. Iya kan? Saya juga baru sadar. Sekarang gini ya, saya di Al-Azhar belajar buku teologi 8 jilid. Namanya itu Syarhul Mawaqif. 8 jilid segini nih. Kebayang kan? Iya, itu orang belajar berapa semester itu, Ustaz? 8 jilid begitu? Enggak semuanya, hanya beberapa chapter aja. Beberapa chapter aja. Itu kan 8 jilid. Itu dari jilid pertama sampai jilid ke-6, sehingga saya 6 apa 5, itu penulisnya bicara tentang filsafat. Bicara tentang akidahnya dan keyakinannya di jilid ke-7 dan ke-8. Kebayang nggak? Wow. Dahsyatnya itu kejeniusan para ulama kita itu. So, kalau gitu Anda pengen bilang, ini nggak ada contohnya di zaman Nabi. Ngapain mempersulit? Mas, itu bukan mempersulit. Tantangan zamannya beda. Di zaman beliau-beliau ini muncul para filsuf-filsuf
intelektual yang daya kritisnya gitu ya luar biasa. Ada orang-orang yang masuk Islam kemudian terkontaminasi itu kepalanya dengan doktrin-doktrin dari agama luar. Ada filsafat Yunani datang. Para ulama muslim harus mengambil sikap ya kan. Bagaimana caranya kita buang semuanya? Apa kita ambil yang manfaat, yang sesat kita buang? Kan yang adil begitu dong. Yang bermanfaat kita ambil sebagai senjata untuk membuktikan kebenaran agama kita dan menolak pemikiran yang menyimpang. Yang sesat kita buang aja gitu loh. Kan begitu cara terdidiknya kan. Itu yang dilakukan sama ulama muslim. Bukan mempersulit. Kalau orang awam di masjid-masjid ada lagi bukunya beda lagi, bukan buku ini. Ada buku-buku yang tipis buat pemula, ada lagi segmennya gitu loh. Tapi ini buku-buku diproduksi karena tuntutan zaman. Di zaman Nabi belum ada tuntutan orang berdebat tentang substansi, aksiden, ya kan, argumen kosmologis, argumen from intelligent design, ya kan, the argument of contingency dan lain-lain belum ada. Karena konteks kehidupannya beda gitu loh. Anda tuh memahami itu dong. Gitu ya? Iya, saya berpikir mungkin karena Ustadz bilang tadi saya jadi ini baru sadar juga bahwa di zaman sahabat itu kalau terima langsung samina wa ta'na, kalau nolak tuh langsung perang. Mungkin kalau di pikiran saya adalah karena para sahabat itu kan sastranya tinggi-tinggi ya, mereka itu ya, pemahaman sastra tentang tatanan bahasa Arab dan segala macam. Jadi ketika Al-Quran datang dan mereka tahu kualitas sastranya itu ya langsung nggak sempat debat, udah kayak kalau langsung merasa, feel-nya dapat, terkesima langsung samina wa ta'na. Yang menolak, ketutup, ya udah perang gitu. Benar, itu benar. Ada sebuah riwayat itu salah seorang sahabat ketika menyimak ayat. Sekarang kalau saya bacakan ayat ini di hadapan orang-orang ini, saya yakin nggak akan ada yang ngerasain apa-apa. Betul. Saya ngomong begini. Tapi ini ayat mas, kalau Anda kaji, paham bahasa Arab, paham kaidah logika, paham ilmu akidah. Masya Allah ini ayat kalau misalnya mau disyarah bisa berlembar-lembar. Bunyi ayat itu begini. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ada salah seorang sahabat mendengar ayat ini. Sampai-sampai dia bilang, kana qalbi ayatir. Jadi hatiku ini ketika mendengarkan ayat ini hampir terbang katanya. Saking terkesimanya gitu loh. Kemudian ada lagi sahabat lain ketika menyebutkan ayat Al-Qur'an, disebutkan ayat Al-Qur'an, wa khalasu minhu najiyah dalam surat Yusuf. Itu ungkapan pendek sekali kan? Wa khalasu minhu najiyah sajadtu li fasahatihi. Aku bersujud karena kefasihan ayat ini. Sampai ngerasain sesuatu nggak ketika saya ngomong begini? Coba ngomong Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada orang-orang yang rasa kebahasaannya itu mendalam, karena Quran ini kan turun di tengah masyarakat Arab. Ahli kefasihan gitu kan. Mereka itu ahli sastra. Betul. Dan ya sekarang kalau misalnya Anda tidak ahli dengan bidang ini, Anda tidak akan merasakan apa-apa, gitu kan? Apalagi nggak bisa bahasa Arab. Tapi minimal kesaksian mereka bisa kita jadikan bukti gitu loh. Kesaksian para ahli ini bisa kita jadikan pegangan dan bukti bahwa Al-Quran itu betul berada pada ketinggian sastrawi yang tidak bisa tertandingi. Buktinya apa? Kita nggak bisa ngebuktiin sendiri, tapi kesaksian orang-orang ini nih, kesaksian para ahli ini, kesaksian orang-orang Arab asli ini, orang-orang Arab asli ini. Sampai sekarang nggak ada orang yang bisa datangkan kitab yang semisal kefasihannya, keindahannya, kedalamannya seperti hanya Al-Quran itu. Dan itu menjadi bukti kenabian Nabi Muhammad. Kan beliau datang dengan sesuatu yang nggak bisa ditandingi sama manusia nih. Ya logis dong, kalau manusia kagak ada yang bisa, terus dari mana kalau bukan dari Tuhan pencipta alam semesta? Kan begitu logikanya. Belum lagi beliau itu nabi yang ummi, yang tidak membaca dan menulis. Bagi kita kalau nggak bisa membaca, nggak menulis itu aib. Bagi Nabi Muhammad itu kesempurnaan. Kenapa? Karena kalau seandainya Nabi Muhammad pernah membaca, pernah menulis, pernah belajar sama ayahnya misalnya, nanti orang akan mengatakan, Quran ini buatan Muhammad. Quran ini hasil belajarnya dia sama bapaknya. Iya kan? Jadi asal meragukan kan? Allah tutup itu pintu keraguan, dijadikan kekasihnya itu tidak membaca, tidak menulis, tidak sekolah. Bahkan orang tuanya itu wafat ketika beliau masih dalam kandungan, ayahnya itu. Ibunya pun diwafatkan oleh Allah ketika beliau masih kecil. Seolah-olah Allah itu kemudian menyingsingkan semua sandaran-sandaran itu dan menjadikan kekasihnya itu hanya bersandar kepada dia saja. Dan itu menjadi bukti kenabiannya kan. Datang dengan kitab suci mengoreksi keyakinan umat agama lain. Di dalamnya itu ada kabar orang-orang terdahulu, kabar tentang Nuh, tentang Adam, tentang Idris, tentang Ashabul Kahf, Zulkarnain dan lain-lain. Dari mana itu? Betul. Dari mana kita nanya gitu loh. Loh lihat tuh. Reasoning semacam ini akan menyimpulkan kita bahwa oh benar ini utusan Tuhan. Tidak biografi kehidupannya orangnya jujur, berintegritas, tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan keculasan.
Dengan alasan apa kita meragukan? Betul. Dan itu tadi maksudnya karena di zaman sekarang, maksudnya ya Indonesia aja ya, saya dan teman-teman saya, kami bahkan tidak tahu bahasa Arab, itulah kemudian muncullah perdebatan-perdebatan karena sastranya Al-Quran itu tidak kena ke kami karena memang kami tidak paham. Akhirnya muncullah perdebatan, dan itulah pentingnya ilmu mantik hadir untuk biar kita bisa melogikakan atau paling tidak paham, masuk akal gitu di kepala kita. Jadi ayat-ayat Quran itu bisa kita cerna dengan logika. Kalaulah kita tidak paham bahasa, kita bisa mencerna doktrin-doktrin keislaman dengan logika, ya kan? Itu poinnya, Anda nggak bisa membaca Al-Quran, saya nggak ada waktu berbaca bahasa Arab, katanya bahasa Arab susah lagi katanya kan? Oke. Tapi ketika ajaran keislaman ini diterjemahkan kepada masyarakat umum, kita bisa mengujinya secara logis loh. Doktrin ketuhanannya, kenabiannya, pesan-pesan Qurannya gitu ya. Kita bisa itu. Jadi karena logika itu semen perekat antara kita semua, betul. Kita bisa menimbang kebenaran Islam ini dengan kaidah-kaidah yang rasional. Makanya Mas, ketentuannya itu begini. Dalam Islam itu tidak ada akidah yang boleh bertentangan dengan hukum akal. Karena akal ini adalah salah satu alat semen perekat semua manusia nih untuk menyimpulkan ini agama benar atau salah gitu loh. Alat kita untuk memahami kebenaran sebuah agama ini kan akal kita. Alat untuk memahami Tuhan itu kan akal kita diantaranya. Kalau sejak awal akidahnya ini bertentangan dengan hukum akal, ya udah pasti nggak benar itu akidahnya, paham nggak? Nah, dalam Islam bisa di-challenge satu persatu tuh butir akidahnya. Itu yang bikin saya kagum. Saya belajar di sana, belajar kita berjilid-jilid itu isinya satu klaim. Klaim itu artinya pengakuan Allah ada, Muhammad adalah nabi, Al-Quran adalah kalamnya. Di bawahnya itu rincian dalil. 10, 30 apa berapa lah gitu setelah itu bagaimana kalau saya orang memungkinkan bantahan atas dalil ini. Dikasih tahu bantahannya begini. Bantahan atas bantahan, nanti dibantah lagi, bantahan atas bantahan, begitu aja. Sampailah kita pada akhirnya, oh ternyata ini agama, doktrin-doktrin pokoknya itu selamat dari kritik-kritik. Artinya kritik itu ada, tapi sudah ada bantahan-bantahan, udah kelar gitu loh. Tinggal tugas kita sekarang menjalani. Nah sekarang masalahnya ada orang-orang yang belum masuk fase ini. Masih dalam fase mempertanyakan gitu loh. Betul. Bener gak? Agama ini bener apa kagak gitu loh. Kalau orang-orang kayak kita kan tinggal ngamalin aja gitu loh. Betul. Kita kan di luar sana ada orang-orang nggak sebat mondok, baru-baru bisa bahasa Arab, taunya beragama itu gitu-ikutan aja gitu loh. Bagaimanapun pada akhirnya kita dituntut nih menjelaskan agama secara rasional, akidah itu secara rasional, kemudian pesan-pesan Al-Quran juga tersampaikan secara kontekstual, rasional, masuk akal, bisa dicerna. Dengan cara begitulah maka agama bisa diterima oleh masyarakat luas saya kira, melalui logika. Wah luar biasa. Saya kira ini teman-teman, kita ini belum masuk kaidahnya, ini baru pengantar doang. Kita udah sampai 1 jam dan kayaknya nanti kita lanjut di episode 2 karena ini juga di waktu yang kami sedang syuting ini sudah mulai terdengar tahrim-tahrim dari masjid seberang ya. Nanti kita break asar dulu nanti. Ustadz masih bisa ya kita lanjut lagi ya. Insya Allah kita masih lanjut lagi. Masih kuat? Masih kuat. Masih kuat. Ini malah makin menarik nih. Karena saya tuh sering termenung sendiri kayak misalkan Allah mengatakan bahwa di antara pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berpikir. Saya tuh kadang-kadang kayak, ya Allah kasih dong pikiran itu apa ya? Saya tuh kadang-kadang kayak, apa ya tanda-tandanya apa emang ya? Kayak gitu-gitu. Nanti kita bahas di episode berikutnya. Teman-teman terima kasih banyak. Kami pamit dan sampai berjumpa di tenda tanya sebelumnya. Dan inilah konten yang bermanfaat, yang penuh dengan pahala, tidak seperti mari-kemari yang dipimpin oleh 2 orang penjahat itu ya teman-teman ya. Dan tadi Ustadz Nurin bilang yang sepotong-sepotong itu kita harus skeptis dulu. Tapi teman-teman harus percaya, yang tidak boleh skeptis itu adalah Mamat pemabuk. Itu terima aja. Itu teman-teman terima aja. Jangan skeptis kalau itu diterima aja. Tapi kalau Abdur ambil uang donasi ya, teman-teman harus skeptis karena itu tidak benar, gitu ya teman-teman. Nah, begitu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.